Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya, nak? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba perhatikan bukunya di halaman 58 sampai 59. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin di buku itu sangat banyak ya. Pertama itu mengenai Undang-Undang Dasar, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian masuk kepada undang-undang dan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang, dan sebagainya. Nah, pada pagi hari ini kita hanya fokus kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta diharapkan dapat menelaah makna dari penyusunan peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kita hanya fokus kepada Undang-Undang Dasar. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, segala jenis peraturan perundang-undangan itu harus sejalan pada hukum dasarnya, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, sebagai hukum dasar, undang-undang ini mengikat setiap warga dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum. Nah, di mana bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, secara historis ataupun yang telah berlalu sejarahnya, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, tahun 1945 ini itu disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, atau sering dikenal sebagai BPUPKI dan ditetapkan. Jadi segala rancangan itu ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama itu usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga. Jadi itu usul. Nah, yang B itu sidang MPR. Untuk mengubah pasal-pasal dihadiri kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang C, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah dari anggota MPR. Nah, khusus mengenai yang terakhir ini khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi itu ada di pasal terakhir. Nah, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan. Yang B, tetap mempertahankan NKRI. Yang C, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya, melakukan perubahan dengan cara addendum atau diamandemen, yang artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal tersebut. Tujuan perubahan bersifat addendum untuk kepentingan bukti sejarah. Nah, ini ada skema, itu ada di halaman 59. Perubahan Undang-Undang Dasar.
Nah, ini perubahan dari pasal-pasalnya. Perhatikan yang paling atas sebelah kiri. Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Itu pada pasal 1. Nah, diajukan secara tertulis dan diajukan secara jelas. Bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Nah, kemudian MPR. Nah, sidang MPR ini menghadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Nah, terakhir ini putusan dilakukan oleh persetujuan sekurang-kurangnya 50% tambah 1. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Tetap menjaga kesehatannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi.